Kali ini kita sudah kedatangan seorang kawan lama, Ferry Amsari. Siap. Beliau adalah ahli hukum tata negara, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan kini menjabat sebagai managing partner dari Themis Indonesia, sebuah kantor hukum ya? Ya. Oke, good. Tema diskusi kita kali ini, kita akan berbicara soal kegaduhan terkait dengan pengangkatan penjabat kepala daerah. Kita langsung aja tanyakan beliau ya. Siap. Bung, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah lama ya kita Udah nggak lama. ketemu ya. Pengacara saya dulu waktu mau di penjara. Waduh, saya udah lupa lagi tuh. Sempat ya, tersangka ya dirimu? Tersangka. Oke. Langsung to the point ya kita. Apa Bung yang salah dari pemerintah terkait dengan hal ini? Ya, kalau dibaca Undang-Undang Dasar ya, pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, kan ada garis penting dalam proses pemilihan kepala daerah. Yaitu dalam konteks pemilihannya secara demokratis. Nah, nilai-nilai demokratis ini modelnya cuma dua saja, dipilih oleh rakyat atau ada kekhususan karena faktor daerah. Nah, jamaknya semua dipilih oleh rakyat. Tapi karena putusan MK terdahulu ada perubahan sedikit ya, proses transisi. MK memutuskan akan ada pilkada serentak di November 2024. Ya. Sehingga ada ruang kekosongan masa jabatan karena konsekuensi keserentakan itu. Sebagian kepala daerah yang dipilih pada pilkada 5 tahun yang lalu akan berakhir di 2022 atau 2023. Nah, MK kemudian menentukan bahwa proses pemilihannya tetap harus demokratis, sebagaimana sudah ditentukan pasal 18. Dan oleh karena itu disarankan ya kepada pemerintah membentuk peraturan pelaksana agar kemudian proses itu bisa transparan, terpilih orang yang tepat dan mampu menampung aspirasi masyarakat daerah dan pemerintah daerah secara tulus. Pemerintah tidak mau mengikuti saran ini. Akibatnya proses pemilihan yang berlangsung dua tahapan ya belakangan ini untuk memilih 101 kepala daerah, 5 gubernur di awal, lalu kemudian beberapa bupati wali kota setelah itu. Semuanya tidak transparan, semuanya belum tentu kompeten. Karena ada yang dipilih basisnya adalah bidang sumber daya tertentu ya, lalu ada olahraga, padahal masalah daerah itu bukan di sumber daya itu, bukan di soal olahraga. Jadi merasa tidak kompeten. Bahkan pemilihan ini tidak menampung aspirasi masyarakat daerah dan pemerintah daerah. Buktinya ada gubernur yang diminta melalui surat Menteri Dalam Negeri untuk mengusulkan nama-nama kepala daerah, lalu diusulkan ternyata yang dipilih bukan yang diajukan oleh sang gubernur. Artinya aspirasi pemerintahan daerah tidak dipakai, tidak digunakan. Nah, pemerintah sepertinya betul-betul mengabaikan putusan MK. Konsekuensinya luar biasa nih sebenarnya. Kalau kita baca Undang-Undang Administrasi Pemerintah, salah satu bentuk tindakan sewenang-wenang itu adalah mengabaikan putusan pengadilan. MK sudah memberikan saran untuk 3 kondisi, ya, transparan, kompeten, dan kemudian menampung aspirasi. Semuanya tidak dilakukan. Dugaan kita ya karena memang ini mengabaikan putusan MK dan pemerintah sepertinya punya tujuan lain. Jadi diabaikan saja itu peraturan, mereka kemudian melakukan pemilihan versi mereka sendiri. Oke, jadi saya coba clearkan. Pemerintah sampai saat ini sebenarnya tidak jelas ya dasar penunjukannya. Ya. Secara hukum, tadi aturan yang dimandatkan atau disarankan untuk dibuat oleh Mahkamah Konstitusi itu melalui putusannya, itu saat ini memang belum ada ya? Belum ada. Baik itu peraturan pemerintah atau yang lain, itu belum ada untuk mengatur itu. Iya. Lalu pertanyaannya, Pak Tito, Kemendagri kayak gitu memutuskan dasarnya apa kualifikasinya? Karena yang kita tahu kan bahkan untuk
seorang penjabat tinggi madya atau penjabat tinggi pratama, kualifikasi untuk penunjuk atau pengangkatannya aja kan juga cukup demokratis. Ada uji publik, ada proses penjajakan, transparansi dan segala macam. Tapi di ini gimana? Ya, kalau Pak Tito ya, kalau yang saya cermati memang beliau punya kecenderungan untuk tidak mematuhi putusan MK. Ini ada 3 putusan satu rangkaian ya. Satu putusan 67 PUU 19 Romawi 2021. Yang kedua putusan 15 PUU 20 Romawi 2022. Yang ketiga putusan 18 PUU 20 Romawi tahun 2022. Yang menentukan tadi 167 menentukan 3 hal dan menyarankan PP. Yang 15 dan 18 bicara soal tidak boleh anggota TNI dan kepolisian aktif menjadi PJ kepala daerah. Kristal clear itu ya. Tetapi diabaikan. Sebagaimana Pak Mendagri mengabaikan putusan MK 91 tentang Cipta Kerja. Jadi ada kecenderungan mengabaikan, dan bagi saya kecenderungan mengabaikan putusan peradilan, undang-undang, karena undang-undang TNI, undang-undang kepolisian kan juga melarang TNI dan kepolisian aktif untuk menjadi kepala daerah. Sehingga memang ada kecenderungan mengabaikan putusan MK dan undang-undang. Nah, biasanya penjabat atau penyelenggara negara yang mengabaikan putusan peradilan dan undang-undang punya motif lain. Nah, bagi saya ini motifnya sangat politis. Kenapa motifnya sangat politis? Ada 271 PNH provinsi dan kabupaten kota akan diisi berdasarkan tanda tangan Menteri Dalam Negeri atas petuah Pak Presiden Republik Indonesia, kurang lebih ya, quote and quote. Jadi akan ada kekuasaan Presiden dan Menteri Dalam Negeri di 271 daerah yang dulunya dipilih oleh rakyat, sekarang ditentukan oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Sebelum ke sana tuh, Bung, tadi kan ada syarat atau ada guidance gitu, ada 3 hal ya, harus transparan, kemudian terpilih yang kompeten dan mendengarkan aspirasi daerah, kayak gitu. Nah, ketiga itu yang jadi landasannya. Selain itu ada yang seharusnya seperti apa sih juga? Kalau tidak salah bukannya ada juga mengenai pelibatan institusi negara di daerah dan yang lain. Kalau untuk term waktu tertentu. Kalau kita lihat model pemilihan kepala daerah, bahkan katakanlah penjabat kepala daerah, sudah ada garis besarnya sebenarnya. Ini kan 2 tahun ya, 2 tahun kurang lebih. Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, itu ditentukan di pasal 103, 174, 173 dan 174 ya. Di 173 dijelaskan bahwa kalau kemudian kepala daerah berhalangan tetap, baik itu kepala daerah maupun wakilnya, dia ternyata meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri ya, lalu kemudian berakhir masa jabatan, diberhentikan ya. Nah, diberhentikan ini formatnya salah satu berakhir masa jabatannya, diberhentikan dengan hormat gitu. Nah, karena ini ada proses transisi cukup panjang ya. Nah, model ini malah tidak dipakai. Ketika kepala daerah atau wakilnya berhalangan tetap, maka ada 2 model. Kalau masa jabatan tersisa atau yang mau dia dijabat oleh penjabat itu adalah 1,5 tahun, atau dalam bahasa undang-undang ini 18 bulan, maka akan dilakukan, kalau dia gubernur, akan memperhatikan saran Menteri Dalam Negeri dan ditunjuk Presiden. Kalau dia bupati dan wali kota, akan memperhatikan saran dari gubernur dan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Itu kalau dia waktunya 1,5 tahun, di bawah 1,5 tahun. Tapi kalau di atas 1,5 tahun, dan meskipun sehari, itu yang sekarang, konteksnya sekarang 2 tahun lebih nih. Kalau 1,5 tahun, maka dia harus melalui proses pemilihan di DPRD. Jadi harus melibatkan DPRD. DPRD, koalisi partai yang memenangkan itu akan mengajukan calonnya di DPRD, gitu ya, karena berhalangan tetap dua-dua. Misalkan kalau yang sekarang Papua Barat ya, Papua Barat ditunjukkan penjabat kepada.
dia masih 2 tahun ke depan, tadi melebihi 18 bulan tadi. Ya. Seharusnya melibatkan DPR Papua atau gimana? Ya harusnya, ini kan model kalau penjabat berhalangan tetap. Berhalangan. Nah ini kan mau kondisi transisi, tiba-tiba MK memutuskan bahwa akan ada transisi pilkada serentak 2024. Pertanyaan besarnya, kenapa dua model itu tidak dilaksanakan dalam proses transisi dalam masa waktu yang panjang ini? Yaitu salah satu yang paling tepat karena ini rata-rata lebih dari 1,5 tahun ya, adalah model melibatkan DPRD. Nah, pertanyaan ini mudah dijawab dengan pernyataan awal tadi. Sebenarnya yang layak adalah model pelibatan DPRD karena melibatkan representasi pemilih. Karena kan tidak mungkin diadakan pemilu lagi karena ini proses transisi ya. Nah, kenapa tidak ya karena kepentingan politik tadi. Karena kalau DPRD yang terlibat yang menentukan daerah. Yang menentukan daerah, bukan presiden dan menteri dalam negeri lagi. Nah, di sini yang menurut saya ada kesengajaan tidak memilih model konstitusional dalam penentuan kondisi jabatan kosong. Dibuat seolah-olah ada model baru dan Menteri Dalam Negeri tidak menggunakan model yang terbaik yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang pemilihan gubernur dan kepala daerah. Itu sebabnya MK itu menggarisbawahi sebaiknya dibentuk PP supaya betul-betul dihasilkan model yang 3 tadi, transparan, kompeten, lalu mendengarkan aspirasi daerah. Nah, sekarang kita tidak tahu ya apa penyebab Menteri Dalam Negeri memilih seseorang. Itu seperti dapat hidayah kah, dapat perintah dari presiden secara benar atau tidak, atau ada titipan kah, atau ada permainan. Kita tidak tahu karena memang tidak terbuka. Tidak transparan sama sekali. Tidak transparan. Oke, Bung. Apa sih? Atau pertanyaan saya, siapa sih yang diuntungkan dari situasi saat ini? Dan kira-kira apa bahayanya buat publik? Ya, kalau ada orang yang menyajikan makanan di meja. Sebentar, ini kan 271 seluruh Jawa, beberapa sebagian besar di Jawa. Sebagian Jawa, provinsi segala macam di beberapa daerah termasuk Papua. Semuanya ditunjuk oleh presiden dan melalui Mendagri. Gimana? Kalau saya menganalogikan sederhana, kalau siapa yang diuntungkan dari sebuah makanan di depan meja adalah orang yang menikmatinya, yang kenyang siapa dengan yang menikmati? Nah, yang kenyang dengan makanan tentu presiden dan menteri dalam negeri karena dia yang menentukan. Dengan ditunjuknya oleh presiden dan atau menteri dalam negeri berdasarkan apakah itu gubernur atau bupati wali kota ya, tentu peran dominannya ada di presiden. Karena menteri kan menjalankan tugas dan perintah presiden. Meskipun dia yang menunjuk bupati wali kota, dia juga pasti akan berkoordinasi dengan presiden. Kalau tidak, dia akan digantikan. Jadi kalau bicara di antara dua orang ini, siapa yang paling diuntungkan betul ya presiden. Presiden yang akan mengendalikan 271 daerah melalui kepala daerah yang dia tunjuk secara langsung. Bukan atas pilihan rakyat, tapi atas pilihan presiden, baik langsung olehnya atau melalui menteri dalam negeri. Jadi siapa yang diuntungkan ya presiden yang utama plus menteri dalam negeri gitu ya, ikut menikmati itu. Dan saya bisa bayangkan ini korelasinya dengan banyak hal ya, terutama dalam menjalankan kekuasaan pemerintah pusat dan menuju 2024 ya. Nah, itu yang ini kan presiden selesai 2024. Jadi mungkin yang Anda maksud konteksnya ya setelah 2024 atau siapa yang akan berkuasa di 2024 ya? Ya. Nah, tadi kalau yang ini saya pengen tanya, ini kan seharusnya partai politik juga gerah mestinya ya, atau gimana? Tidak hanya publik, tapi kalau saya nggak tahu apa sih bahayanya menurut Anda buat publik terkait dengan 2 tahun maksimalnya setidaknya atau setahun setidaknya dipimpin oleh orang yang figur yang bukan dipilih oleh masyarakat. Harusnya memang partai politik terutama yang dominan di daerah-daerah tertentu itu mempertanyakan konsep ini ya.
Karena tentu saja akan ada kandidatnya yang dulu menang berjuang habis-habisan di daerah, terpilih melalui pemilu, lalu tiba-tiba ujuk-ujuk entah datang dari mana itu ditunjuk presiden dan atau menteri dalam negeri. Oke. Nah, pasti mereka harusnya marah. Tetapi tidak banyak yang menunjukkan ekspresi itu ya, secara terbuka, langsung, atau melakukan tindakan yang sebagaimana mestinya partai politik melalui parlemen, lalu kritik kan, tapi tidak terjadi maksimal. Sejauh ini tidak Maksimal sama lah sekali. bagi saya ya, suara yang kuat dari partai politik. Padahal ini membahayakan partai politik juga, karena seandainya presiden bisa menggunakan kekuasaannya mengendalikan 271 ini untuk kepentingan pemilu, itu akan merugikan partai-partai itu. Bayangkan presiden bisa ikut menentukan peran dari kepala daerah membantu partai tertentu dalam kampanye. Oke. Menyediakan fasilitas yang berkaitan dengan fasilitasi verifikasi faktual partai politik, keberadaan kantor partai. Kalau ada gubernur yang ditunjuk di 5 daerah di tahapan awal kemarin, itu presiden sudah bisa katakan kalau partai ini mendukung pilihan saya ke depan, saya minta mereka gubernur-gubernur ini menyediakan kantor untuk Anda. Nah, itu sudah sangat mudah. Jelas, begitu ya. Okay. Jadi akan ada kemanfaatan dalam suasana politik menuju 2024. Presiden akan mengendalikan banyak wilayah dengan berbagai kepentingannya. Belum lagi kewenangan presiden menjelang berakhir periodenya. Siapa tahu ada proyek pemerintahan yang mungkin ditolak di daerah tertentu, dia bisa memaksakannya. Itu. Ya ini keuntungan-keuntungan yang menurut saya tidak dibenarkan oleh konstitusi, karena sifat penyelenggaraan otonomi daerah itu kan seluas-luasnya oleh daerah, bukan dikendalikan oleh pusat. Baik, kalau saya baca di Kompas, Pak Jumardi, Profesor Jumardi Ajra bilang sudah total sakar PDW, maksudnya sudah karena ketika misalkan dibilang gubernur tidak mau melantik bupati yang ditunjuk oleh menteri akan akan angkat si bupati tanpa harus mempermasalahkan. Jadi udah mengabaikan sama sekali dari check and balance. Baik Bung, pertanyaan terakhir. Nah, di tengah ketidaktaatan dari Kemendagri atau dari pemerintah, atau apa ya, saya sebut sebuah pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, masihkah ada celah bagi publik untuk mempertahankan hak-hak konstitusionalnya secara legal? Ya, karena memang ada kelemahan di pasal 201 Undang-Undang Pilkada dan sudah diuji, Pak NH dan teman-teman masyarakat sudah mengujinya ke MK. Kita masih punya upaya hukum lain. Di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu, seluruh kebijakan dan tindakan pejabat dan badan tata usaha negara itu bisa dipermasalahkan atau digugat ke pengadilan tata usaha negara. Kalau kita lihat ya proses penunjukan PJ kepala daerah yang terjadi beberapa waktu ini, kita bisa kategorikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Kan dilarang 3 hal ya. 1, melampaui wewenang. 2, mencampur adukan wewenang. 3, sewenang-wenang. Salah satu sewenang-wenang itu persis kategorinya seperti yang Pak NH sampaikan, bahwa ini pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Karena dalam bahasa Undang-Undang AP itu, Undang-Undang 30 2014 adalah melawan putusan pengadilan. Sehingga kalau dia melawan putusan pengadilan, maka dapat dinyatakan tindakan dia sewenang-wenang. Karena MK bilang sebaiknya buat PP tidak dilakukan, tidak sebaiknya malah meminta untuk menjaga nilai transparan, yang terpilih kompeten, dan menyalurkan aspirasi masyarakat daerah dan pemerintahan daerah. 3 hal ini tidak dilakukan. Jadi untuk membuktikan bahwa tindakan Mendagri menunjuk secara langsung tanpa sebab akibat yang jelas itu bisa dinyatakan sebagai tindakan yang sewenang-wenang,
dan akan berujung kepada tindakan yang sah. Saya menyarankan Pak NH, karena ini akan banyak ya, ada 271 daerah, akan banyak publik yang dirugikan, sudah memilih kepala daerah ya, malah kemudian sekarang presiden menunjuk begitu saja ya dengan Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bayangkan kalau 271 daerah itu seluruh masyarakat pemilihnya mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena ada hak konstitusional mereka yang diabaikan, padahal sudah diingatkan oleh Mahkamah Konstitusi pemerintah pusat itu harus bertindak seperti apa dalam proses penunjukan ini. Jadi masih ada harapan untuk melakukan upaya pembenahan dari pembangkangan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Presiden, karena saya membayangkannya ya, digugat Presiden Republik Indonesia, ceki Menteri Dalam Negeri oleh rakyat daerah ini, begitu ya. Iya, 271 daerah iya, rame-rame menggugat pemerintah. Betul, dan ini cara warga negara mengoreksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Make sense, itu bentuk kontrol yang efektif. Betul. Ketika oposisi tidak berjalan, tadi Anda bilang partai politik diam-diam aja, kayak gitu. Daulat itu ada di tangan rakyat, ya kalau tidak dijalankan oleh partai, mereka yang menjalankan daulat mereka sendiri. Oke, thank you banget Bu Ferry untuk provokasi dan pencerahannya. Makasih. Sobat Lokataru, demikian bincang hukum kita kali ini. Sampai bertemu untuk bincang hukum yang lain dengan tamu yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you. Sama-sama.